tahun. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Dalam kajian Ramadan Muslimits pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa. Kali ini bersama Ustadz Yayan Rusdiana atau yang kita kenal dengan Ustadz Yaru ya di grup WAG. Sahabat, salah satu doa yang bermakna tentang perlindungan diri dari fitnah yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah hidup, kehidupan dan setelah kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sahabat, kata fitnah dalam penggunaan sehari-hari seringkali berbeda dengan yang dimaksudkan baik oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Bagaimana makna dari kata fitnah sesungguhnya? Kajian kali ini bersama Ustadz Yayan Rusdiana akan mengupas tentang fitnah yang dicintai. Tentang fitnah yang dicintai. Apakah yang dimaksud dengan fitnah yang dicintai itu? Kajian pagi hari ini bersama Ustadz Yayan, insya Allah akan mengupas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan fitnah yang dicintai itu. Marilah kita simak bersama kepada Ustadz Yayan Rusdiana. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ustadz, Kumaha? rada tarikan Tad, suarana alit. Ya. Iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebagian ibadah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Betul Tad, tekadamu. Suarana alit Tad, mohon. Oke, sekedap. Suarana alit. Kumaha sakieu Tadoka? Suarana Tad, suaranya kurang keras. Ya. Tes, kumaha? Ya. Headsetnya coba Tad dilepas. Kumaha Tad? Dicabut headsetnya. Mohon. Supaya tarik suaranya. Kumaha sakieu kumaha? Nah, gitu Tad. Cekap. Mangga Tad kawitan. Rekan pos limit yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita
panjatkan kehadirat Allah yang dengan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah saum Ramadan yang menginjak hari terakhir. Dalam kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan kajian, izinkan saya menghaturkan banyak terima kasih, wabil khusus kepada Bidgar Dakwah dan Pendidikan, Ustadz Oka dan Ustadz Dodon. Juga tidak lupa kepada Ibu Tepi bersama suami yang selalu siaga untuk kita dengan menyediakan media supaya kajian ini lebih mudah diterima, lebih enak untuk dilaksanakan. Tidak lupa salam hormat saya kepada senior ya di pos limit, Ustadz Aspid, Ustadz Aak ya. Beliau adalah senior saya waktu tajiziyah siang PPI 2. Juga kepada para asatid dan rekan-rekan pos limit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita. Rekan pos limit yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan atau membahas sedikit tentang fitnah. Dengan judul fitnah yang dicintai. Muncik orang Sunda mah fitnah. Karena orang Sunda mah tuh bisa ngomong fitnah. Jadi ngomongnya fitnah. Walaupun sebenarnya tidak terlalu masalah. Orang Sunda mah bebas lahnya rek nyebut fitnah, rek nyebut fitnah. Yang paling penting adalah cara memaknai fitnah itu sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau di kita, fitnah itu artinya nuduh. Mun baheula mah leungit pulpen misalnya atau pensil. Digigireun aya babaturan cek urang teh. Pensil teh ku ente nya. Terus cek babaturan teh kan anjeun cenah atawa ente mah geus mitnah. Bahkan make dalil al fitnatu asyadu minal qatl. Yen mitnah teh lebih kejam daripada membunuh. Walaupun ya, pendalilanna nanti sebenarnya tidak atau kurang tepat. Nah, rekan pos limit yang saya hormati, arti kata fitnah dalam bahasa Arab menurut Ibnu Faris rahimahullah, beliau berkata, al-fa'u wa ta'u wa nunu. Fitnah itu terdiri dari fa, ta, dan nun. Aslun sohihun, yaitu kata asal yang sahih. Dulu kita belajar ilmu nahwu sorof. Ada bina sahih, ada bina muqtal, do'ab, ajwab, dan lain-lain. Dan kata fitnah, asal kata dari fatana, yaitu aslun sahihun. Bina sahih, yang artinya tidak ada huruf ilat di dalamnya. Kata beliau, ya dulu alal ibtilai wal ikhtibari. Makna dari fitnah adalah al-ibtila wal ikhtibar, yaitu menunjukkan kepada cobaan dan ujian. Jadi arti sesungguhnya dari fitnah itu, atau sebagian arti dari fitnah adalah cobaan dan ujian. Jadi lain nuduh. Walaupun sebenarnya orang Sunda nyebut fitnah eta nuduh mungkin masih bisa diterima. Masih bisa diterima karena dengan tuduhan itu maka akan terbukti kebenaran atau ketidakbenaran. Seperti
diduga emas atau dituduh emas. Dan untuk membuktikan emas atau bukan itu dibutuhkan fitnah, diuji kebenaran. Iwatiman rahimakumullah, kalau berbicara tentang fitnah, banyak hadis yang mengemukakan dan kebanyakan menceritakan tentang sesuatu yang tidak enak, tidak baik. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Fitan, bab khusus tentang fitnah-fitnah. Yang diantaranya kandungan dalam Kitabul Fitan adalah seperti pemimpin yang zolim, huru-hara akhir zaman, sampai fitnah dajjal. Karena itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari fitnah-fitnah tersebut. Di antaranya doa setiap kita selesai sholat tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah itu lebih cenderung pemahamannya adalah kepada sesuatu yang tidak atau tanda kutip kurang baik. Ikhwatiman rahimakumullah, tapi ternyata ada sebagian fitnah yang justru kita menginginkannya. Fitnah yang bahkan ada dalam keseharian kehidupan kita. Dan bahkan kita mencintai fitnah tersebut. Maka dalam kajian kali ini saya membawa judul tentang fitnah yang dicintai. Karena ada fitnah yang berada di sekitar kita, bahkan kita mencintainya. Salah satunya adalah Al-Quran surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Satu dari fitnah yang dicintai adalah harta. Siapa orang yang tidak mencintai harta? Padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa harta adalah fitnah. Jadi salah satu fitnah yang dicintai adalah harta. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, qala ibnu Adama mali. Ibnu Adam berkata, hartaku. Kemudian Allah berfirman, apa yang kamu maksud atau kamu tidak mempunyai harta illa kecuali ma'akalta fa'afnaita, kecuali apa yang engkau makan dan sampai habis. Wa malabista fa'avlaita, dan apa yang engkau pakai sampai rusak. Wa ma'anfakta, dan apa yang engkau infakkan ma'amdoita, itulah yang engkau simpan. Jadi mencintai harta yang padahal harta itu adalah fitnah. Satu, fitnah yang dicintai adalah harta. Kemudian wa auladukum, anak-anak kalian. Jadi anak termasuk kategori fitnah yang dicintai. Sahanutnya ke anak. Padahal kalau kita mau jujur, anak itu kan seolah-olah tanda kutip menjadi beban. Harus dibiayai, kudu di sekolah, kudu dididik, dipenuhi segala kebutuhannya. Bahkan waktu normal, tiap pagi ibu-ibu ngari di sekolahannya.
ngantur anak-anak. Itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Bahkan anak akan membawa malapetaka kepada orang tua. Seandainya orang tuanya tidak mampu mendidik anak sebagaimana mesti. Yang kedua, di fitnah yang kedua adalah anak. Kemudian fitnah yang dicintai yang ketiga adalah istri. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah setelahku meninggalkan fitnah ad-doro yang lebih bahaya ala rijal bagi tiap laki-laki minan nisa selain dari fitnah an-nisa, istri. Dan fitnah ini dicintai. Jadi tiga, mungkin ini hanya di antara dari banyak fitnah yang dicintai. Di antaranya adalah satu, harta, kedua, anak, ketiga, istri. Nah, rekan pos limit yang saya hormati, tentang harta, bahwa menjadi fitnah itu ketika ada dan ketika tidak ada. Loba jelema beunghar nanti gebrus karena dosa alatan kekayaannya. Sebaliknya banyak orang miskin karena kekurangan harta, kemudian dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Jadi harta itu materi atau benda yang sangat dicintai oleh manusia, yang padahal materi itu sifatnya adalah fitnah. Sebagaimana mencintai harta sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Walaupun kata Nabi, la ba'sa bil gina, tidak apa-apa kalian kaya. Tidak apa-apa. Kaya itu tidak apa-apa, bahkan bagus. Dalam hadis lain dikatakan, al-mu'minu, orang yang beriman, al-mu'minul qawiyyu, orang yang beriman dan kuat, baik secara jasa dan atau secara ekonomi, khairun, lebih baik, lebih bagus, minal mu'minina do'if, daripada orang-orang yang beriman yang lemah. Jadi tidak apa-apa kaya. Tetapi ingat bahwa kekayaan atau harta itu akan menjadi fitnah dalam kehidupan seorang muslim. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira ibu-ibu di pos limit kerudungna gaduh sabaraha hiji? Sok jadi keluhan kan ya, sok ngeluh. Aduh, loba istri kaun. Padahal sok we tanyalah diri orang. Ibu-ibunya, cing itu ngayana kerudung ibu-ibu ya seberiji. Tapi pas ngadangu door press ti Pak Yusuf geningannya rek aya kerudung anggar we hayang. Anggar we hayang padahal kerudung teh geus teu kaitung. Dan itu harta. Kita mencintainya walaupun dalam kondisi tertentu merepotkan. Bapak-bapak tiap tahun kan mikiran pajak, pajak mobil, can motor tiap tahun. Itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan. Tetapi kita mencintai. Kemudian anak. Saha nu teu nyaah ka anak. Cek Ustad Lili mah sagalak-galakna mau moal ngahakan poe balok, sagalak-galakna harimau tidak akan memakan anaknya. Komo deui jelema, apalagi manusia. Sangat menyayangi anak-anak mereka, walaupun sebenarnya anak itu dalam satu kondisi akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian bagi kehidupan orang tua. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, anak bisa menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Karena itu Allah berfirman, ku anfusakum
wa ahlikum naro, jaga diri dan jaga keluarga kamu dari neraka. Ikhwat iman, rekan pos limit yang saya hormati. Kemudian siapa yang tidak mencintai istri? Setiap suami pasti mencintai istri-istrinya. Tetapi di balik keindahan atau rasa cinta itu perlu diingat bahwa di istri kita itu ada fitnah. Ada, bahkan Rasul menyebutkan adorro. Adorro, sesuatu yang mador. Dan dalam kenyataannya banyak sekali orang-orang besar yang jatuh disebabkan oleh istri-istrinya. Contoh Nabi Adam alaihissalam itu walaupun sebenarnya Nabi Adam memang diciptakan untuk di dunia, ditakdirkan untuk di dunia. Tetapi secara kisah, secara umum diketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu hebat. Iblis pun tidak bisa merayunya. Iblis itu kan kurang kumaha gitu. Tapi bisa ngerayu Nabi Adam. Tetapi ketika istrinya yang merayu Nabi Adam, maka Nabi Adam pun kalah dengan godaan istri. Ada di contohnya, ada di contoh. Sahebat-hebatna Fir'aun. Bahkan cenah konon Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah merasakan atel. Cenah, artinya Allah a'lam. Jadi itu atel-atel acan Fir'aun. Ketika dia memutuskan untuk membunuh semua anak Bani Israel, hanya satu yang tidak dibunuh itu karena rayuan istri. Cenah tupa pira oge hiji ieu mah budak jaban. Maknya cenah budak bisa ngelehkeun kekawasan seorang Firaun. Tapi pada kenyataannya kemudian Firaun dikalahkan dengan izin Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu karena istri. Banyak tokoh-tokoh kemudian seperti Julius Caesar kalah oleh Cleopatra. Jadi itulah istri. Di samping keindahannya, di samping kasih sayangnya terdapat fitnatan adoro ala rijal, terdapat fitnah yang sangat berbahaya kepada setiap suami. Nah, waktu iman, rekan poslim yang saya hormati. Kemudian bagaimana cara menanggulangi fitnah-fitnah tersebut? Sementara kita mencintainya, siga tukang ngarokok geus nyaho dinu rokok teh berbahaya tapi di isep we geningnya rokok teh geus nyaho di dinya teh tulisan tapi disedot teh terus siga kitulahnya. Jadi mencintai tetapi di balik itu ada bahaya. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama tentu sekali tidak apa-apa kaya. Kita mengakui secara jujur bahwa mau bisa umroh lah lamun teu boga duit mah. Logika itu namanya. Ai takdir Allah mah beda deui. Tapi secara logika kan mau bisa umroh kecuali meureun ti Pak Andri aya door prize ya ke anu ngisi buat Ustad anu ngisi kajian subuh ya door prize umroh mudah-mudahan. Iya, insyaallah. Tapi dalam untuk itu meureun kudu aya duitnya. Jadi orang itu bisa haji kecuali dengan harta. Itu bisa infak sodako kecuali dengan harta. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan akan materi yang disebut harta itu memang ada. Tetapi bagaimana cara kita memanage harta itu supaya tidak jadi fitnah. Nah, jadi nanti ada perubahan dalam Al-Quran. Kadang bahkan anak atau harta itu disebut jinatu hayati dunia. Dari fitnah menjadi zina, dari fitnah menjadi perhiasan. Menjadi orang dermawan, jadi indah karena hartanya. Karena tidak bisa orang miskin dermawan dan sodako itu cenah siri oge sodako. Tapi kan hari lapar masih bisa diajak siri.
tetap saja membutuhkan harta. Tetapi harta itu akan menjadi lebih baik jika disikapi, dimanage dengan keimanan. Ada satu cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau kan gurunya Imam Malik. Yang kurang disenangi dari Imam Malik oleh Imam Asy-Syafi'i adalah karena Imam Malik itu kaya, berpakaian bagus, rapi tiap hari. Cik Imam Syafi'i tiasa pantasnya ulama gaya gitu. Kemudian kata Imam Syafi'i, karena kamu sudah kata Imam Maliki, kamu sudah selesai belajar al-Muwatta. Sekarang sebaiknya kamu belajar ke muridnya Imam Hanafi. Kalau tidak salah namanya Muhammad bin Hasan. Ketika datang ke kediaman Muhammad bin Hasan, murid Imam Hanafi, pas dibuka panto atau imam, ditinggali di meja ulama itu terdapat banyak koin emas. Puguh we Imam Syafi'i tiasa, aduh, cenah ustad kieu anu kabayang ari ulama kiai itu kan ripuh meureun gitu. Terus kata murid Imam Hanafi, kenapa kamu merasa heran dengan keadaan seorang alim dengan kemewahan dan kekayaan? Kata Imam Syafi'i, ya. Kemudian kata imam itu, kalau begitu bagaimana kalau uang ini, kekayaan ini kita berikan kepada orang fasik? Kata Imam Syafi'i, wah, setuju atau namun. Kata beliau, artinya kekayaan itu menjadi bagus apabila dimiliki oleh orang-orang soleh, orang-orang baik. Itu jadi tina fitnah jadi zina. Begitupun anak-anak. Anak-anak jadi fitnah, namun tidak diberikan pendidikan yang baik. Dalam suatu riwayat dijelaskan, ketika ada seorang bapak lapor ke Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku mau melaporkan tentang kedurhakaan anakku kepadaku. Kemudian Umar memanggil anak dari bapak. Kata Umar, kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak tahu ridho Allahi fi ridhol walidain? Kemudian anak itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana aku tidak durhaka? Sedangkan bapakku memberiku pengasuh orang Majusi. Kemudian dia memberi namaku Jual. Jual muncul bahasa Sunda mah namanya semacam binatang nu keluar tina kotoran geuningannya. Tinu tai kotok sok aya geuningan nu hideung. Ngaran anak nepi ka sehina itu. Kemudian dia tidak pernah mengajarku Al-Qur'an, bahkan satu ayat. Kemudian Umar memanggil si bapak itu. Kemudian Umar berkata, "Jita tasku ukuko ibnika." Engkau datang melaporkan kedurhakaan anakmu, waqad aqaqtahu qabla ayyauka. Sedangkan engkau telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepada. Jadi anak jadi fitnah, namun orang tua tidak memberikan pendidikan agama terutama yang memadai kepada anak tersebut. Jadi kewajiban kita apabila kita menjadi orang tua, maka berilah pendidikan yang memadai buat mereka, terutama pendidikan agama. Tidak mengenyampingkan pendidikan dunia, tidak tanpa mengenyampingkan pendidikan dunia. Tapi coba perhatikan, ya. Di antara kita sekarang atau akhir-akhir ini orang lebih cenderung duniawi, jarang atau bahkan asik ke pesantren itu jadi ancaman, sok sia namun bangur di pesantren pun. Jadi sieun budak ke pesantren. Jadi lebih cenderung duniawi. Padahal untuk menjadi anak soleh yang dibutuhkan adalah keimanan, ketakwaan, dan ilmu agama. Jadi sekali ngarubah fitnah jadi zina. Kita mencintai mereka dan merubah mereka dari fitnah menjadi perhiasan adalah
Di antaranya dengan memberikan pendidikan agama yang memadai. Kemudian yang terakhir tentang istri, saha nu teu nyaah ka istri. Meninggali istri seri teh gumbira suaminya. Itu yang saya rasakan dan mungkin sama dirasakan oleh bapak-bapak di pos limit. Ingin membahagiakan istri. Tetapi perlu diingat sekali deh bahwa di istri kita itu ada fitnah, ada ujian. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, 3 golongan orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhirat, diantaranya ad-dayus. Ad-dayus adalah seorang suami atau seorang bapak yang tidak memperdulikan akhlak, tingkah laku dari istrinya dan atau anak. Jadi istri dididik sebaik mungkin. Oke, para istri jangan menjadi fitnah bagi suaminya. Jangan membebani suami oleh beban yang mereka tidak sanggup. Sehingga ini kondisi ayeuna sekarang menjelang akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri. Pak atuh can cek istri teh tinggali budak can meuli baju, can mama. Sedengkeun bapak teh kan keur susah ayeuna teh. Ingat tuh kenapa ngapegal-pegal gitu siga batur nauzubillah. Jangan sampai istri itu membebani suami dengan beban yang mereka tidak sanggup. Tayana jadi fitnah. Loba koruptor disebabkan oleh istri mereka. Nah, iman rekan pos limit yang saya hormati, istri yang fitnah itu menjadi dari fitnatun menjadi mata'un. Wa khairu mata'iha almar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri-istri yang solihah. Untuk sementara saat ini suami sebenarnya tidak butuh istri menornya mulai kebutuh. Salaki mah istri make daster geges atauhun sebenarnya mah. Tetapi memberikan yang terbaik kepada suami, merubah diri dari fitnah menjadi perhiasan buat suami dan keluarga. Mudah-mudahan keluarga pos limit oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah itu berubah menjadi zina, berubah dari fitnah menjadi perhiasan dalam keluarga. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan, umum bagi jamaah khususnya pos limit. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu sadoka mangga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang ringkas, padat tapi sangat bermakna. Alhamdulillah. Tadi kita sudah menyimak bagian-bagian tentang yang dimaksudkan apa itu fitnah yang dicintai gitu ya. Ternyata banyak ya sebenarnya, cuman tadi dibahas 3, diantaranya harta, kemudian anak, dan juga istri. Kemudian jadi juga dikupas bagaimana menyikapi fitnah-fitnah itu, yaitu mengubah fitnah-fitnah itu menjadi perhiasan dan juga sesuatu yang lebih baik gitu ya. Istilahnya dengan zinatun atau dengan mataun ya. Baik, Ustaz Yayan, kita jeda seperti biasa, rehat sebentar ya. Sebelum masuk ke sesi dialog tanya jawab, kita akan beri kesempatan lewat dulu komersial berikut ini.
Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan Ustadz Yayan dari Bang Opik ini, Bang Topik Rizal. Ya, Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita membayar zakat fitrahnya kepada saudara atau keluarga kita sendiri yang fakir atau miskin, tanpa melalui lembaga atau instansi, ya. Sebelum itu ada jazakumullah khairan katsiran. Ya, jadi Ustaz tidak menitipkan ke amilin, ya, ke lembaga amil zakat atau ke masjid. Jadi langsung dikasihkan. yang saya ketahui dalam hadis Sahih Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menitipkan zakat fi yaumin atau yaumaini qoblal fitri, sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dalam Fathul Bari dinyatakan bahwa Ibnu Abbas menitipkan zakat fitrahnya itu kepada Diwan Zakat, Amil atau Dewan Zakat. Dan itu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Dalam kisah ketika Abu Hurairah menangkap setan, jadi bahwa setan itu mencuri harta zakat. Jadi itulah ajaran yang diajarkan bahwa zakat fitrah itu dititip kepada badan amil. Kalau di kita menyebutnya badan amil. Nah, kemudian apakah boleh diberikan kepada saudara? Karena jelas dalam surat At-Taubah, zakat fitrah itu kan untuk 8 asnaf. Kalau saudara kita termasuk salah satu dari 8 asnaf, berarti bisa asal masuk 8 asnaf itu. Nah, tetapi menjadi catatan zakat itu kan yang saya ketahui dari zaman Nabi sampai para sahabat termasuk tadi Ibnu Abbas selalu dititipkan, tidak diberikan langsung. Demikian Tadoka. Ya, baik. Selanjutnya dari Bu Neti Herawati, dan bagaimana dengan harta waris? Apa bisa menjadi fitnah? Ya, Masuk seperti tadi ya. saya kemukakan bahwa harta itu adalah fitnah. Harta apa saja. Ya, Jangankan harta baik. waris, harta sorangan juga fitnah sama. Pokoknya harta warisnya biasanya lebih. Ya, selanjutnya next. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini kayaknya Ustadz Edi Dang Agus tidak menyimak dari awal. Ya, definisi fitnah itu apa, Ustadz? Ya. Jadi sebagian aja ulama karena banyak definisi fitnah. Jadi sebagian yang saya baca adalah bahwa fitnah itu al-ibtila wal ikhtibar, ujian dan atau cobaan. Demikian Tadoka. Oke. Kemudian selanjutnya dari Bu Dewi Solihah, bagaimana jika sebaliknya justru suami yang selalu menjengkelkan istri, tidak memberi contoh, tidak memberi teladan untuk keluarga? Ya, Apakah memang suami fitnah buat istri, Ustaz? Mungkin itu ya maksudnya. ya memang ada sebagian suami yang serba salahnya, diberi enog salah, diberi daging salahnya, sahur teh rudet, ada. Sama Ya. saja pada dasarnya pokoknya anu ngaganggu lah ya. Kalau umat Islam itu fitnah. Tetapi perlu dicatat bahwa jengkel atau tidak jengkel oke tergantung kita. Kita menghadapi dengan jengkel bisa, menghadapi dengan sabar bisa. Jadi seperti yang minggu kemarin saya jelaskan bahwa bagaimanapun suami tetap aja istri harus mentaati selama ada batas, sampai batas memang yang tidak bisa ditolerir oleh syariat. Jadi usahakanlah tetap sabar weh. Oke. Si suami oke gitunya. Suami juga jangan membebani istri lebih dari kemampuan. Jadi harus saling ya, Ustaz. Ya, Oke, tentu. harus menjaga. Oke, selanjutnya Bu Siti Masito, pertanyaannya sejauh mana orang tua tidak disebut berdosa ketika diuji dengan anak yang melanggar aturan Allah?
Ya. Sejauh mana orang tua tidak disebut berdosa ketika diuji dengan anak yang melanggar aturan Allah. Ya, jadi dalam hadis kan hakul waladi an walidihi, hak atau hak anak dari orang tua ini menjadi kewajiban orang tua. Di antaranya mengajarkannya, memberi pengajaran, mendidiknya, ya tentu dengan sesuai kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan sekelas Nabi Nuh alaihissalam pun tetap ayah anak nanu taat gitu. Sekelas Nabi Ya. Nuh, Nabi Nuh kan bimbingan wahyu. Artinya selama kewajiban orang tua ditaati, dipenuhi untuk anaknya, maka sampai di situ batas kemampuan orang. Kan ulah bosan ke anaknya, ulah bosan terus saya diingatan, ulah bosan gitu. Terakhir Ustaz, ini mungkin terakhir Ya. gini. Mungkin masih ada lagi, bentar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Nur Aini. Tad fitnah dalam Al-Quran terjemah sering diartikan siksaan. Sementara Ustadz mengartikannya cobaan. Yang benar yang mana? Nah, jadi tadi juga saya terangkan bahwa fitnah itu artinya banyak, kalimat mustarokah artinya banyak. Jadi dalam Al-Quran ada fitnah yang masuknya ujian. Tadi surat Al-Anfal. Ya, tadi surat Al-Anfal saya bacakan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta adalah fitnah. Maka terjemahnya ujian. Kita atau saya tidak bisa menerima kalau anak adalah siksaannya. Jadi terpaksa fitnah ini sesuai dengan pemahaman Ibnu Faris bahwa al-fitnah itu adalah al-ibtila, ujian wal ikhtibar dan cobaan. Dan memang ada dalam Al-Quran dengan arti fitnah itu siksaan seperti dalam surat Al-Buruj. Alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyiksa di situ bukan menguji. Karena dalam Al-Buruj kan kaum muslimin disiksa, digebruskan karena sunu. Tapi dalam surat lain disebutkan ahasibana su'ayut roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Nah, fitnah di situ kan tidak bisa diartikan siksa. Apakah orang mengira dia ketika dia mengatakan beriman padahal dia belum disiksa? Belum, bukan berarti disiksa berarti. Tetapi bisa diartikan belum diuji. Demikian tadi. Ya, artinya tergantung kondisi kalimatnya. Ya, Jadi bisa aja maknanya karena mengandung makna yang banyak. Ini bisa berarti cobaan, bisa berarti ujian, bisa berarti siksaan dan sebagainya. Jadi tergantung kondisi kalimatnya ya Ustaz ya. Oke, untuk selanjutnya ada kuis ini Ustaz, ada door prize. Ada door prize berupa kerudung ya dari Hasanah Hijab. Oke, dari Hasanah Hijab ada 2 paket ya. Insya Allah akan kita bagikan door prize ini melalui kuis Ustaz. Kita buat 2 pertanyaan aja ya Ustaz ya. Ustaz mau bikin pertanyaan? Kuisnya mangga Ustaz. Ada 2. 2 Silakan. pertanyaan ya. Baik. Ya, 1 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama dulu Tad. Nanti yang pertama jawab duluan, yang ditampilkan, dimunculkan di layar dia yang akan dapat kuisnya. Ya, Bu Tevi. Ya, siap Tad. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Tadi saya menjelaskan tentang fitnah itu al-ibtila wal ikhtibar. Cobaan dan ujian. Ya, cing ari bedana cobaan jeung ujian naon? Ya, sip. Bedanya cobaan dan ujian. Oke, mangga silahkan teman-teman boleh di kolom komentar ya. Di kolom komentarnya silahkan. Bedakan apa itu ujian dan cobaan ya. Nanti jawaban yang paling benar ya akan dapat door prize berupa kerudung ya, dari paket kerudung dari Hasanah Hijab ya. Hasanah Hijab ini ya Pak Yusuf Triyono ya yang punyanya, ownernya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau mencari kebutuhan kerudung yang baru ya,
uh, bisa hubungi Pak Yusuf atau bisa join bisnis jadi reseller misalkan ya, silahkan ya, hubungi Pak Yusuf Triono. Ada apa namanya telos kosnya ya apa jongkoknya ya di Pasar Baru. Tepatnya saya kurang tahu. Jadi kontak saja di nomor HP-nya. Oke, selanjutnya pertanyaan pertama sudah ada yang jawab? Ima Pata Rosana berat Ciganatan. Atau lagi ini dulu ya, cari jawaban dulu ini ya. Nah, ini Pak Deden Nasrullah. Cobaan mah nuraos, mun ujian mah naon itu teh? Cobaan mah nu teu raos. Mun ujian mah nu raos. Terus tetan Dibalik tapi leres lainnya maksudnya sama aja nya. Jadi Ustaz Deden kan laki menang cobaan kerudung yang tidak disenangi kalau ujian berupa hal yang menyenangkan. ya. Jawabannya sama jeung Ustaz Deden kumaha? Kumaha jawabanna tad? Anu leres nu mana tad? Duanana oge leres kan eta sama jawabannya. Sama ya. Berarti Ya. kirang pas kan? Kirang pas ya. Dibalik sebenarnya lamun saya lihat dari definisi definisi ulama ini nih ya, saya bacakannya. Anal ibtila'a la yakunu ila bitahmilil makarhi wal masak. Yang disebut dengan ibtila, ujian adalah mengandung kesusahan. Sebaliknya wal ikhtibar, nah, ini yang disebut dengan ujian, yang tadi cobaan, yang ikhtibar, ujian yakunu bidzalika wa bi fi'lil mahbubi, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi sama saja menurut saya ya, cuma kebalik-kebalik. Jadi jawaban Ana bener dua nana tadoka. Oh, dua nana laras. Anu mana tuh tad nu bade di Bu Siti atau napi Pak Deden, Ustaz Deden? Karena door prize-nya kerudung nyamarin Bu Siti-nya, punya Ustaz Deden di kerudungan. Baik ya. Jadi untuk yang pertama prize-nya jatuh ke Bu Siti ya. Oke, selamat Bu Siti Masito dapat door prize kerudung. Oke, selanjutnya tad pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua sering kemukakannya, sering dipakai dalil. Wal fitnatu asadu minal qatli. Wal fitnatu asadu minal qatli. Sedikit tuh naon maksudnya fitnah di situ. Oke. Kita sering mengucapkan, kita hafal kata al fitnatu asyadu minal qatli ada ya dalam Al-Qur'an, dan itu maksudnya apa gitu ya? Apa itu yang dimaksudkan dengan itu? Oke, silakan teman-teman bisa memberikan jawabannya di kolom komentar. Ini yang belum silahkan ya. Yang belum silahkan. Yang belum jawab, yang tahu ya jawabannya silahkan isi di kolom komentar. Ini terkait dengan fitnah itu memang kalau yang tadi dibahas ya Tad, fitnah apa namanya yang kita cintai itu memang sesuatu yang bagi kita gitu ya adalah hal yang terasa berat sebetulnya, karena kita tanpa sadar begitu apa namanya teh begitu terlena dengan hal-hal itu gitu ya, karena kita anggap bahwa itu semua bukan ujian atau bukan cobaan dari Allah, bukan fitnah. Oke, ini dari Bu Dewi Solihah, jawaban yang tadi fitnah dalam hal ini artinya musyrik tadi. Betul. Al fitnah itu. Ya. Oke, siap. Oke. Selamat ya Bu Dewi. Untuk pertanyaan kedua, door prize-nya jatuh kepada Bu Dewi Solihah.
Selamat Anda mendapatkan kerudung dari Hasanah Hijab. Insya Allah paket door prize-nya akan dikirim ya oleh tim Pos Limit melalui jasa kurir. Baik Ustadz, sepertinya door prize sudah habis ini ya. Kemudian juga pertanyaan juga sudah habis. Dan alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 kurang sedikit ya. Untuk kajian pagi hari ini kita akhiri saja. Sepertinya apa yang tadi disampaikan sangat mendalam sekali ya, sangat luar biasa. Khususnya ini terkait dengan apa yang Allah karuniakan, anugerahkan kepada kita, baik itu dalam bentuk harta, kemudian juga pasangan, kemudian juga anak-anak kita. Bagaimana upaya kita merubah gitu ya, karunia Allah itu menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi kebaikan di dunia dan di akhirat gitu ya. Bukan justru malah menjadi sesuatu yang berubah menjadi fitnah begitu ya. Menjadi cobaan dan bahkan bisa menjadi siksaan gitu ya. Karena kita tidak tepat dalam mengelola apa yang telah Allah anugerahkan itu. Harta kita peroleh dengan cara yang halal, kemudian juga mendistribusikannya juga dengan cara yang halal. Kemudian anak-anak kita juga kita didik dengan pendidikan yang baik, pendidikan agama, terutama untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Istri pun demikian, pasangan hidup kita jangan sampai kita justru membiarkan istri kita ada dalam apa kesalahan atau kesesatan atau bahkan lebih jauh kita membiarkan istri kita dalam kemaksiatan. Nah, karena itu akan menjadi beban dan dosa bagi kita juga. Baik sahabat, itu saja yang bisa kami sajikan di pagi hari ini. Ustadz Yayon, terima kasih jazakumullah khairan kasiron sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali ya. Kemudian juga kepada rekan-rekan sahabat Pos Limit yang sudah setia menyaksikan kajian pagi hari ini dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan kasiron. Juga Bu Tevi, Pak Andi tetap setia ya, istiqomah membantu terlaksananya acara Pos Limit. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Baik sahabat-sahabat, itu saja akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kajian besok lagi bersama narasumber yang berbeda. Pos Limit, salam dakwah.